Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Gunawan dengan NIM 444-190066 dari kelas 4B Ilmu Perikanan. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menganalisis suatu penelitian menggunakan metode analisis SWOT. Ya. Baik, analisis SWOT itu merupakan analisis yang digunakan biasanya oleh berbagai perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya, di mana di analisis SWOT ini itu menggunakan 4 pilar utama sebagai strategi bisnisnya, yaitu yang pertama adalah strength yang merupakan kekuatan, kemudian weakness yang merupakan kelemahan, kemudian opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Di video ini saya coba mengambil sebuah jurnal dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Transportasi Laut di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, yang kita ketahui, Kota Bitung itu memiliki pelabuhan laut yang cukup besar, dapat disinggahi oleh kapal laut yang berbobot hingga ratusan ribu ton. Ya, pelabuhan Kota Bitung tersendiri itu terdapat 2 pelabuhan, yaitu yang pertama Pelabuhan Pateten dan Pelabuhan Peti Kemas, di mana pelabuhan laut ini itu terdapat beberapa dermaga khusus yang dimana bisa melabuhkan kapal-kapal, di antara kapal ikan, kapal feri, kapal barang, kapal penumpang, kapal minyak, dan kapal-kapal perahu motor lainnya. Dengan adanya Pelabuhan Bitung ini, maka kegiatan dan pertumbuhan perekonomian Kota Bitung itu ternyata semakin berkembang pesat. Penyerapan tenaga kerja baik formal maupun informal dengan adanya Pelabuhan Bitung sangat tinggi. Namun yang menjadi problematika hari ini itu masih berkurangnya transportasi laut dikarenakan faktor ekonomi yang membuat transportasi laut lainnya berhenti beroperasi. Seiring berjalannya waktu, transportasi laut tersebut mengalami banyak persaingan dikarenakan tidak ada yang mengatur jalannya jalur transportasi laut tersebut, sehingga terjadinya konflik antara sesama pemilik transportasi laut tersebut. Oke, langkah pertama untuk menentukan analisis SWOT ini kita mengidentifikasi dulu faktor-faktornya. Faktor-faktornya itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di faktor internal itu dibagi lagi menjadi 2, di mana faktor internal itu terdiri dari strength dan weakness. Perlu diingat, faktor internal ini faktor yang timbul dari dalam instansi atau perusahaan itu sendiri, di mana ada strength yang terdiri dari pengalaman melaut. Pada jurnal ini ya, itu pada strength ada pengalaman melaut, faktor usia yang produktif, pendapatan tinggi, jumlah transportasi laut yang produktif, kemudian penampung yang potensial, kemudian keterampilan responden. Nah, kemudian weakness-nya atau kelemahan itu ada tambatan perahu yang sempit sehingga susahnya kapal untuk berlabuh. Kemudian pengguna yang masih didominasi oleh masyarakat lokal, masih rendahnya akses penggunaan teknologi, kurangnya modal serapan yang melibatkan para investor, kemudian penyuluhan pemerintah yang masih dinilai tidak tepat sasaran, dan yang terakhir masih rendahnya kualitas tingkat pendidikan di daerah tersebut. Nah, yang menjadi faktor eksternal atau faktor yang datang dari luar itu ada opportunity dan threat. Opportunity atau peluang itu ada perkembangan teknologi, perluasan tempat pendaratan kapal atau perahu, kemudian permintaan terhadap transportasi laut yang masih tinggi, belum atau tidak adanya pesaing, kemudian tidak ada penolakan masyarakat yang paling penting, yang sehingga menjadikan peluang. Kemudian yang menjadi threat atau ancaman itu adanya suatu proyek pembuatan jembatan Bitung Lembeh yang dinilai merugikan masyarakat tersebut, masyarakat pengusaha transport tersebut. Kemudian adanya isu pengembangan pelabuhan untuk kapal feri, muatan yang dinilai selalu berlebihan, kemudian kualitas pelayanan yang masih jauh di bawah standar, belum adanya campur tangan pemerintah yang secara serius memperhatikan permasalahan ini. Oke. Kemudian perhitungan bobot dan skor selanjutnya. Ini sudah tersaji baik faktor internal maupun eksternal, di mana
pada kekuatan atau strength itu yang terdiri dari pengalaman melaut, faktor usia yang produktif, pendapatan tinggi, jumlah transportasi laut produktif, penumpang yang potensial itu mendapat rating atau skor 3 yang merupakan cukup tinggi ya. Dimana dalam pemberian skor ini itu minimum yang diberikan itu 1 dan nilai maksimal yang diberikan itu 4. Kemudian ada keterampilan responden di sini yang mendapatkan nilai 4 yang sangat besar. Jika ini dikalikan semua, maka skor nilai bobot dan skornya itu di total menjadi 2,2. Ya. Kemudian ini ada nilai bobotnya ya. Nah, kemudian kita beralih ke kelemahan atau weakness. Itu seperti tadi yang saya sebutkan, tambatan perahu sempit, pengguna didominasi oleh masyarakat lokal, rendahnya penggunaan teknologi, kurangnya modal serapan, kemudian penyuluhan pemerintah yang tidak tepat sasaran, bahkan tingkat pendidikan. Nah, yang membedakan pada weakness ini, itu rating atau skor yang diperoleh itu cukup rendah dari angka yang diharapkan. Memang benar, masih banyaknya kelemahan tentunya. Kemudian jika kita kalikan dengan menjadi nilai, itu hasilnya di total menjadi 2,58, yang artinya pada weakness ini itu di angka 2,5, berkisar di angka 2,5 yang artinya cukup tinggi dari persen faktor internal yang dibutuhkan. Kemudian faktor eksternalnya itu ada perkembangan teknologi, perluasan tempat pendaratan kapal atau perahu, permintaan terhadap transportasi laut yang masih tinggi atau potensial ya. Tidak ada pesaing dan tidak ada penolakan masyarakat, itu mendapat rating tinggi. Di mana berkisar dari 3, kemudian perluasan tempat pendaratan mendapatkan skor 4. Di mana hal ini tentunya dibutuhkan pengembangan seperti ini. Kemudian jika di skor juga di total itu berkisar di angka 2,29. Kemudian beralih ke ancaman atau threat, itu dengan adanya pembuatan jembatan Bitung atau Lembe, isu pembangunan pelabuhan untuk kapal feri yang dinilai merugikan masyarakat pengusaha transportasi tersebut, itu mendapatkan skor 1 ya. Kemudian muatan yang berlebihan, kualitas pelayanan yang masih jauh di bawah rata-rata, belum ada campur tangan pemerintah serius, itu masih berkisar di angka 1 hingga 2 ya. Dimana jika kita totalkan keseluruhannya itu mendapatkan rating 2,66, dimana lebih tinggi daripada faktor internalnya. Nah, kemudian yang menjadi langkah selanjutnya, dimana kita akan mencoba membuat matriks IFAS, yaitu internal factor analisis summary, dan matriks EVAS yang merupakan external faktor analisis summary. Nah, kemudian di sini tersaji di mana yang menjadi faktor internal itu kekuatan dan kelemahan. Oke, baik. Di sini jika strategi yang melibatkan kekuatan dan peluang dipertemukan, itu adanya suatu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dalam memaksimalkan keterampilan usaha perahu itu taksi diperlukan tentunya. Sehingga dengan kolaborasi antara kekuatan dan peluang tersebut, itu menciptakan poin untuk menekan angka yang tinggi dari kelemahan dan ancaman tersebut. Nah, kemudian ada juga peningkatan standar kenyamanan dan keamanan perahu, di mana ini juga menjadi faktor yang penting tentunya dalam menghadirkan suatu zona comfortable bagi para pengguna transportasi tersebut, sehingga terciptanya kenyamanan dan keluasan dalam menggunakan transportasi tersebut. Kemudian jika beralih ke strategi yang melibatkan kelemahan dan peluang, itu jika dikolaborasikan, itu dengan adanya pembangunan serta peningkatan saran dan persanaan usaha transportasi laut
tentunya itu sangat dibutuhkan, sehingga di mana poin-poin dari kelemahan tersebut itu bisa ditekan, seperti pembangunan infrastruktur tambatan perahu yang sempit, di mana perluasan tempat pendaratan, permintaan terhadap transportasi laut tersebut tentunya tinggi, sehingga fasilitas dan sarana dan prasarana tersebut tentunya perlu ditingkatkan. Kemudian beralih ke strategi yang melibatkan kekuatan dan ancaman, itu adanya kerjasama antar pemerintah dengan para usaha perahu taksi yang diperlukan. Tentu melibatkan pemerintah di dalamnya itu sangat perlu. Kemudian perlu adanya standar penguatan perahu yang berdasarkan kapasitas perahu harus terukur. Nah, seringkali banyak nggak hanya di Pelabuhan Bitung atau pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di Indonesia tentunya masih sering dijumpai oleh pelanggaran adanya melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Hal ini tidak boleh seharusnya. Dan memang perlu adanya standar muatan perahu dan pengawasan tentunya terhadap kapasitas perahu yang harus diukur. Kemudian, strategi yang terakhir itu yang melibatkan kelemahan dan ancaman jika digabungkan. Kebijakan dari pemerintah untuk lebih meningkat peraturan-peraturan demi keselamatan penumpang untuk usaha transportasi jauh lebih baik. Yang artinya perlu adanya campur tangan pemerintah dalam pengembangan usaha transportasi laut tersebut. Oke. Nah, ini merupakan suatu rangkuman dari hasil analisa dari internal faktor analisis summary dan matriks external factor analisis summary. Jika disimpulkan, itu matriks IVAS didapatkan total yaitu 2,58 yang diperoleh dari skor strength dan weakness yaitu 2,2 dan 0,38. Kemudian matriks IVAS atau external factor analisis summary itu didapatkan total dengan 2,66, di mana eksternal ini lebih besar daripada internal. Ya, selanjutnya dengan adanya data tersebut, langkah selanjutnya kita dapat menentukan diagram analisis SWOT, di mana pada kuadran 1 ini yang merupakan menjadi strategi agresif atau progresif yang melibatkan strength dan opportunity, di mana strength opportunity di kolaborasikan ini akan menekan bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi keuntungan yang dapat memanfaatkan peluang yang ada, sehingga strategi tersebut dapat mendukung kebijakan pertumbuhan yang dinilai agresif. Kemudian beralih ke kuadran 2 atau weakness opportunity, ini berkisar di angka 2,29, di mana ini merupakan strategi diversifikasi yang dimana perusahaan atau institusi ini itu bergerak untuk menghadapi berbagai ancaman perusahaan yang masih memiliki kekuatan dari segi internal. Kemudian strategi yang harus ditetapkan bagaimana caranya memanfaatkan peluang tertentu untuk mendiversifikasi baik produk maupun pasar. Kemudian pada kuadran 3 yang melibatkan weakness dan threat itu merupakan strategi stabilitas maksud saya, di mana peluang pasar yang sangat besar, institusi perlu menghadapi kendala atau kelemahan. Nah, yang menjadi fokus strategi perusahaan tersebut itu bagaimana meminimalkan masalah-masalah tersebut agar dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Kemudian pada kuadran yang terakhir, kuadran 4, di mana melibatkan strength dan threat, itu merupakan strategi pertahanan atau defensif, di mana posisi ini sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan atau institusi transportasi laut tersebut, sehingga di mana si perusahaan tersebut itu harus mampu menghadapi ancaman dan kelemahan internal. Oke. Sedikit yang bisa saya simpulkan dari hasil jurnal yang saya coba analisis mengenai metode analisis SWOT, di mana
dengan total skor yaitu dengan nilai 2,2 total skor, weakness dengan nilai 0,38 dan total keseluruhan nilai IFAS strength dan weakness yaitu sebesar 1,82, yang artinya nilai ini dapat dikategorikan cukup besar untuk mengembangkan usaha transportasi laut tersebut. Sedangkan pada total skor opportunity dengan nilai 2,29 dan total skor trade dengan nilai 0,37, dengan total keseluruhan IFAS, opportunity dan trade yaitu sebesar 1,92, total dari IFAS maupun IFAS sama-sama mendapat nilai yang cukup besar dalam pengembangan suatu usaha. Kemudian kekuatan sebesar 2,2 pada skala 1 sampai 4 adalah kurang baik, sedangkan kelemahan sebesar 0,38 pada skala 1 sampai 4 bisa dikategorikan sangat lemah atau lemah. Nilai 1,82 merupakan nilai yang cukup besar, di mana faktor kelemahan bisa dinaikkan atau ditingkatkan supaya memperoleh hasil yang baik pada strategi pengembangan usaha transportasi laut. Peningkatan keterampilan merupakan peluang yang baik dikarenakan tidak ada penolakan masyarakat. Sangat diharapkan adanya peran pemerintah Lembeh Selatan dan Dinas Perhubungan Kota Bitung untuk kerjasama dengan para pelaku usaha perahu tersebut. Peningkatan sarana untuk sektor perhubungan ini dapat berupa pengadaan mesin baru, perahu yang dapat memuat penumpang yang sesuai kapasitas dan ukuran perahu yang ada di lokasi dermaga tersebut, serta peraturan-peraturan yang dapat menertibkan jalannya pengoperasian perahu tersebut. Oke, ini sedikit source dan reference yang bisa saya kaji mengenai jurnalnya yang ditulis oleh Kaum Mata dan kawan-kawannya, di mana judulnya Strategi Pengembangan Usaha Transportasi Laut di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.